Pertama, sebelum saya jelaskan posisi Bang Egy dan Bu Ida Neti, karena kebetulan dua-dua ini adalah teman akrab saya sejak 2010 yang lalu. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat sudah kembali umroh. Adinda Aiman, mudah-mudahan umroh mabrurah. Amin. Dan saya jujur waktu itu, Bung Refli dan teman-teman semua, ketika saya lihat beliau naik di kereta api cepat, diberitakan, terus saya telepon. Alhamdulillah beliau angkat, terus saya bilang lagi umroh, iya. Terus ingatkan saya, ini luar biasa nih. Apa beliau bilang? Ditulis tuh, qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu meski pahit sekalipun, begitu kan? Dan ingat Bang, ini kata beliau nih, saya ini orang agama, saya kaget juga, hebat juga dalam nih Islam beliau nih. Dia bilang, Bang, setelah kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat yang harus abang bertanggungjawabkan. Karena itu saya akan ucapkan qulil haqqa walau kana murran. Yang kedua, saya secara pribadi ini kepada teman-teman saya yang kita pendukung Pak Jokowi ini, ya kita memohon kiranya jangan ada sebutan-sebutan bahwa Adinda Aiman ini berat sebelah. Apalagi menyebut ada sosok Pak Haritano di belakang ini semua. Ini sangat tidak fair dan membuat iNews, katakan MNC Group ini merasa kurang nyaman. Dan saya berharap teman-teman semua, marilah kita bicara fair bahwa ini adalah fakta yang disajikan di lapangan, silakan kita yang menyimpulkan, kira-kira begitu. Berikutnya, saya berharap juga kepada para buzzer-buzzer, baik yang menyerang kami maupun yang menyerang kubu sebelah, yang mengatasnamakan pendukung Pak Jokowi. Saya tegaskan di sini, sampai 2 jam sebelum saya live ini, saya masih chattingan dengan saudara Kompol Syarif Fitriansah, ajudan Pak Jokowi, bahwa tidak pernah ada arahan dari Bapak Jokowi kepada pendukungnya untuk membuli orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Ini clear ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya yang paling tahu Bang Egy dan Ibu Ida Neti ini, mohon maaf, mungkin di antara kita ini saya paling dalam hubungan saya dengan dia. Ini jelas ini Mas Roy. 2010 saya bergabung dengan beliau. Sampai saya menyelesaikan kuliah, ikut magang di kantornya jadi managing partner. Dan saya tahu bagaimana karakter seorang Egy Sujana. Adapun Bu Eli dan Neti ini saya yang bawa. Mohon maaf Bu Ida, saya harus ungkap malam ini. Itu ada Bu Ade Suryani istri saya. Saya nangani kasus di Pekanbaru. Bu Eli dan Neti ini datang ke saya, Bang, saya ingin ke Jakarta, bawa saya ketemu Bang Egy. Saya bawa Bu Ida Neti ketemu Bang Egy Sujana, sampailah hari ini saya dengan Bu Ida bahagian yang tak terpisahkan dari Bang Egy. Apa maksud dari poin saya? Begini, kalau Bung Roy Suryo dan kawan-kawan mencermati pernyataan saya Agustus 2025 yang lalu di sini, yang saya sebut sebagai sahabat Egy Sujana, di mana Bang Egy pada waktu itu sedang berada di Leeds, United Kingdom, Inggris, sedang berobat sakit. Kenapa? Pada waktu itu ribut berita bahwa Bang Egy melarikan diri. Padahal beliau sakit. Dan saya telepon Bang Egy dari salah satu hotel di Jakarta, didengar oleh keluarga saya. Saya tanya, ini fakta, ya, Bang. Ini mohon maaf Bang, saya harus ungkap ini Bang Egy, karena Abang nggak balas-balas WA saya, kecewa saya. Ya, karena sudah rame begini, saya WA nggak dibalas, cuma dikirim. Nanti saya bacakan apa yang dia kirim ke saya. Lalu saya bilang, Bang, Abang benar melarikan diri. Dia cerita, aku sakit. Abangmu sakit. Saya stadium 4. Kanker. Abang sudah kurus. Terus gimana Bang? Begini Man. Tolong sampaikan. Nah ini ya. Makanya saya tampil malam itu. Saya telepon dari Adinda Aiman. Kenapa? Tolong sampaikan bahwa saya tidak ikut-ikutan dengan Roy Suryo CS terkait dengan ijazah S1 Bapak Joko Widodo. Ini kalimat beliau. Saya pertanggungjawabkan itu. Nah terus gimana ceritanya Bang? Kami ini 2019 sampai dengan sekarang agak berbeda haluan.
2019 beliau dengan Pak Prabowo Sandi, saya dengan Pak Jokowi Ma'ruf. Tapi kami tetap komitmen karena dia adalah guru saya bidang hukum. Saya tidak malu mengatakan itu. Terus masalahnya apa bang? Sejatinya Roy Suryo dan Rismon itu mau saya jadikan ahli. Karena yang saya persoalkan adalah ijazah SMA Pak Jokowi. Nah, oh begitu bang? Iya. Kalau begitu boleh tidak saya sampaikan ini ke media? Maka pada waktu itu saya preskon dan saya terima kasih iNews Breaking News pada waktu itu. Dan saya sampaikan di sini dan beliau menonton pada waktu itu. Tapi Mas Roy bilang ke saya, waktu itu Anda mau tarik-tarik Egy dari kami kan? Tidak berhasil kan? Tidak berhasil kan? Nah, ini kan kata-kata. Kita ini kan pakai memori. Dan kemudian beberapa hari yang lalu saya lihat Mas Roy bilang, oh kami tidak pernah sama dengan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana tidak penting bagi Anda, tidak usah bela-bela dia, biar kami yang ngurus dia. Nah, maka apa yang mau saya katakan? Sebenarnya sejak itu Bang Egy sudah ngomong ke saya, Bang, boleh nggak saya tangkap bahasa abang ini? Apa itu? Ya artinya abang ingin disampaikan nggak ke Pak Jokowi bahwa ini bukan yang abang persoalkan ijazah? Boleh, tidak apa-apa. Oke bang, kalau begitu saya inisiatif untuk saya ketemu Pak Jokowi, gimana kira-kira? Saya dengan Pak Jokowi bukan karena kasus ini ketemu, sudah sering. Dan saya menginisiasi pertemuan saya. Dan saya juga datang ke sini. Mas Roy di sini marah-marah ke saya, ambil uang receh. Kan begitu. Saya marah karena sesungguhnya sudah ngomong di sini bahwa kalian ini tidak solid. Sebelum saya ke Solo saya tanya Bang Egy, Bang, apa masalah? Bayangkan man, abangmu ini pengacara senior. Ya, tidak pernah yang namanya kuasa hukum melepaskan klien. Saya itu dilepaskan oleh Khozinuddin. Jadi saya nggak jadi bagian dari mereka. Kagetlah saya. Loh, benar ini bang? Benar. Maksudnya dilepaskan, Bung Hozin nggak mau mendampingi lagi? Dia tidak mau. Alasannya apa katanya? Kuasa hukum dari Bang Egy. Bang Egy tidak tahu. Dari situlah salah satu mulai muncul ketidakpuasan Bang Egy. Tapi terlepas dari situ, saya berangkat ke Solo. Oke? Saya ketemu Pak Jokowi. Yang saya bicarakan bagaimana dukungan saya kepada beliau. Bukan bicara Bang Egy melulu, tidak. Nah pada waktu ketemu saya omongkan ke Pak Jokowi. Apa saya sampaikan ke Pak Jokowi? Pak izin. Ini kapan nih Bang? Sorry. Ya. Kapan nih? 4 bulan saya yang kemarin. 3 bulan yang lalu. Oke. Iya ya. 4 bulan yang lalu Agustus dengan Bang Egy. Ya. Saya bertelepon. Dia di Leeds. Kemudian saya ke Solo. Diundang juga ke sini setelah itu. Dan sampai di sana saya sampaikan masalah Bang Egy. Apa jawab Pak Jokowi? Ketika saya bicara ada Bung Sarif. Ngapain susah-susah harus menanyakan kepada Darmizal, kepada Rahmat, bawa-bawa Demokrat. Inilah repotnya nih. Karena bicara-bicara Demokrat terbawa lagi Pak SBY. Nanti Pak SBY marah lagi. Dia udah melukis sekarang kerjanya. Dia nggak mau lagi ikutan ribut-ribut ini. Nah, ketika saya bicara dengan Pak Jokowi, Pak izin. Bang Egy Sujana itu abang saya Pak. Bung Sarif ada di sebelah saya. Kemudian dia itu sakit Pak. Iya saya sudah dengar. Kira-kira gimana Pak? Kalau Bang Egy saya bawa ke sini. Anda bilang ke Pak Jokowi itu? Iya. Oke. Apa kata Bang Egy? Bang Rasman, mohon maaf dia panggil Bang Rasman ke saya. Bang Rasman, saya sangat terbuka. Ini Pak Jokowi ngomong ya? Iya. Saya sangat terbuka. Nah, tetapi, ini dia. Kalau datang ke sini, ya haruslah bermaaf-maafan. Bukan minta maaf. Bermaaf-maafan. Saling maksudnya? Saling bermaaf-maafan. Ya tentulah siapa yang mempersoalkan ijazah, siapa yang paling berkepentingan, yang saya berkepentingan, kepentingan saya. Kepentingan saya agar Bang Egy dengan Pak Jokowi menyatu, tidak usah ribut-ribut karena dia sakit. Itu pikiran saya. Anda itu adalah pengacara pertama Pak? Saya sebenarnya pengacara Bang Egy Sujana. Sebelum Bu Ida itu menjadi tidak lagi bersama saya. Dan inisiasi Bang Egy itu awal dari Anda? Ya, ini tidak lanjut saja. Jadi saya terusin, Adinda. Ini fakta, biar jangan keliru lagi kemana-mana. Nah setelah itu, oh iya Pak, begitu Pak, iya. Tapi Bang Egy mintanya, Pak kalau dia datang, jangan ada media. Ini saya ngomong aja, ya Bu Ade ya. Terus, karena Bu Ade ikut. Oh iya, oh nggak bisa. Saya kan sudah ratusan kali disebut-sebut nama saya ijazah palsu.
Masa sekali aja Pak Egy tidak berkenan? Iya wajar dong Bang Refli ngomong beliau begitu. Saya berkali-kali, ratusan kali disebut. Masa nggak bisa? Tapi Pak Jokowi saya upayakan, Pak izin. Boleh tidak Pak? Nanti setelah itu saya komunikasi dengan Bang Egy. Tidak usah ada media, saya ngomong. Kalau Bang Egy merasa tidak mau ada media. Oh boleh? Berkenanlah ini Pak Jokowi. Oke, saya pulang. Saya telepon Bang Egy bilang oke, kalau gitu aku pulang. Dia di Pineng, dari Leeds pergi ke Pineng, dia bilang pulang. Dia teleponlah saya, Man, aku sudah di Indonesia. Kita bicara-bicara, Bang, gimana Bang? Kita berangkat. Abang sendiri, saya nggak pikirkan Damai Hari Lubis. Walaupun dia kawan saya, yang saya pikirkan Bang Egy sakit stadium 4. Saya nggak lihat salah dan benar dalam persoalan ini. Apalagi dia sebut ini ijazah SMA, bukan S1. Man, abang istikharah dulu ya. Istikharah 3 malam berturut-turut. Apakah ke Pak Jokowi atau tidak gitu saya? Dia istikharah apakah saya datang? Oke. Bawa Rasman. Man, besok kalau abang datang sama kau, nanti dibilang aku terima duit. Nanti aku dibilang pengkhianat. Ya, itu abang pikirkanlah matang-matang. Saya bilang, abang mau berpikir bagaimana? Tapi yang pasti nggak ada duit. Maka saya katakan tidak ada duit dalam persoalan ini. Apalagi 100 miliar. Jadi kalau Mas Roy tadi mengatakan, wadah orang ngomongnya nggak jelas. Sebut dong namanya. Lah sekarang kalian sebut. Siapa yang bilang 100 miliar itu? Sebut namanya. Betul. Jangan orang saja yang dibalik-balik menuduh sebaliknya. Nggak boleh begitu. Nah makanya kembali kepada cerita tadi. Oke? Bang Egy dia telepon saya. Man, aku putuskan tidak mau ketemu Pak Jokowi. Oh sempat seperti itu? Iya. Ini ada Bu Ade. Itu bulan apa kira-kira Bang? Kira-kira sebulan yang lalu. Oke, sebulan yang lalu. Iya, Bang, saya bilang. Desember berarti itu ya? Iya, awal. Bang, saya bilang. Abang benar-benar nih? Iya. Aku nggak tega nengok kawan-kawanku semua. Mas Roy maksudnya? Apa kata Habib Rizik ke saya? Oke. Saya terus posting lah foto dia dengan Pak Habib Rizik kan? Ya sudah, saya kan tidak. Bentar, ini menarik. Ya. Apa kaitannya ijazah dengan Habib Rizik? Ya, mohon maaf. Ini kan TPUA. Oke. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oke. Saya ikut mendirikan itu, Adinda. Oke. Nah, jadi ya wajar dong mereka bikin TPUA. Karena pengacara Bang Egy itu TPUA. Ya. Pak Al-Katiri. Habib Rizik masuk dalam TPUA. Pak Khosudin, dia bagian, dia kan berdekatan ke sana arahnya kan begitu ya. Walaupun bukan ya TPUA. Kalau boleh saya bilang satu aliran lah kira-kira begitu udah. Nah, lalu begitu dia kirim ke saya foto, saya bilang sama istri, oh sudah selesai. Tapi saya telepon, Bang, mohon maaf, saya kan akan konsisten di kami Jokowi loh, Bang. Silakan Adinda. Kalau nasib Adinda baik di sanalah, saya di sini. Itu. Lalu ramelah ketika gelar perkara khusus. Ya, Adinda. Lucu. Tiba-tiba Bu Ida ngomong. Memang saya lihat itu. Saya menangis menyaksikan ijazah Pak Jokowi. Ternyata asli, rame berita ini. Rame. Dihajarlah, dibully Bu Ida ini. Saya WA dia. Saya kirim cap jempol. Marah Bu Ida sama saya. Tidak pernah sejarahnya kami marah-marahan Michael. Marah dia. Saya bilang, abang jangan begitu sama saya ya. Hah? Katanya, ya apa ini dikirim voice note. Panjang lebar. Saya bukan termul ya. Ya, Bu, yang bilang termul siapa? Ibu yang bilang saya termul. Saya nggak pernah termul. Saya bilang, saya ketua umum kami Jokowi. Saya nggak ngerti termul. Ada yang bilang ternak mulia. Ada yang bilang ternak segala. Saya nggak, saya bilang. Kemudian, rame berita saya udah bilang. Kuat nggak ini? Bu Ida ini menghadapi masalah ini. Saya udah feeling, ini pasti ada yang masuk ini operasi untuk mendekati dia nih. Kalau Bang Egy bertahan, dia selamat. Kalau enggak, dia pasti akan mengambil sikap berbeda. Benar. Begitu sampai ke sana, keluar di berita, saya WA Bu Ida. Bu Ida kirim, saya mohon maaf nih Bung Andi Azwan dengan Bung Lecu. Saya sesalkan juga Bang Egy Sujana abangku. Bu Elida Neti, ibuku. Kita sudah seperti saudara. Ngomong kalian ke media ini. Supaya jangan ribut Indonesia ini. Supaya jangan buruk nama kalian. Agar jelaskan. Kenapa? Karena memaafkan adalah ajaran agama yang baik untuk diikuti. Bukan itu hal yang malu. Apa yang saya sedih? Saya WA Bu Ida. Bu, tolong jawab WA saya. Benar kalian ketemu Pak Jokowi? Dikirim foto ke saya. Bahwa dia sedang membuat laporan polisi di Polda Riau, Pekanbaru bersama Hizbullah anak Pak Egy tanggal 8. Saya tunjukkan ke istri, aduh Bu Ida ini bermain dia sama kita. Kita ini udah pakar. Saya juga waktu
Laporan mau apa ketemu itu kaitan? begini. Ya, seolah-olah mau digambarkan bahwa Bu Ida itu tanggal 8 itu tidak di tempat Pak Jokowi. Tapi dia masih di Polda Solo, di Polda Riau, Pekanbaru. Nah, saya ini juga waktu mau ketemu Pak Jokowi diatur waktunya oleh Syarif, itu waktu itu saya masih di Batam. Itu kasus yang lain yang Riau ya? Iya, sebentar saja kok itu. Dia mau menggambarkan itu. Saya penasaran, telepon Bang Egy nggak diangkat, saya WA lah Syarif. Adinda, saya ingin konfirmasi, dah rame nih. Malam itu juga, malam kejadian tuh Bang Refli. Saya bilang, Adinda, benar Bang Egy datang dengan Ibu Ida Neti, dengan Pak Darmizal, dengan Pak Rahmat. Dijawab, benar Bang. Bu Ida Neti, saya ulangi, benar Bang. Kenapa? Kata dia. Ini nggak ngaku nih, saya bilang. Kok katanya masih di Polda? Saya WA, saya kirim ke Bu Ida. Bu, ini chat WA dari ajudan Pak Jokowi. Tidak dijawab sampai hari ini. Ini kan tidak sehat ini. Ini tidak sehat. Maksud saya, begini, kalau misalnya sudah ada pertemuan itu, sampaikan. Ya, Bang Egy tinggal ngomong bahwa saya benar sudah bermaaf-maafan dengan Pak Jokowi. Yang kedua, saya merasa bahwa kasus ini saya ingin dilakukan restoratif justice. Kira-kira nanti dijelaskan oleh Bung Lecumanan. Mereka datang ke Solo sampai bercanda itu Adinda Syarif. Bang, emang ke Solo mau ngapain? Mau main-main ke rumah Pak Jokowi? Itu dikituin. Nah, maksud saya, Pak Darmizal sudah ngomong ke media melalui Rahmat. Ada doa. Ada peluk-pelukan. Lah saya nggak mau tahu, mau peluk-pelukan, mau cium-ciuman. Yang penting bagi saya datang ke situ dan selesai urusan mereka. Dan saya terima kasih. Saya konfirmasi juga, Bu Ida, Eli Daneti saya undang juga ke sini. Ya. Cuma lagi di luar kota. Saya yang kasih nomornya itu. Iya, saya undang Zoom tapi kemudian tidak bersedia. Saya sudah feeling sama Anggi. Bu Egy, Anggi, Bang Egy juga demikian. Ya, saya bilang Anggi, ini nomornya. Bang Damai Hairul Lubis juga demikian. Saya yakin nggak akan mau Bu Ida Neti. Padahal Bu Ida Neti itu paling berani di media. Tapi kali ini mungkin agak diem seribu bahasa. Itu tadi yang saya katakan. Jangan buat kami ini berantem. Cukuplah sudah. Gara-gara scan ijazah berantem 1 tahun. Ini jangan lagi gara-gara kalian. Aku nggak tega. Apa yang nggak tega? Bayangin ya, Bung Michael. Ada satu tulisan yang miris saya. Pak Egy itu adalah seorang yang sangat alim. Di mana-mana kita sebagai muslim berdoa, ya Allah kalau saya mati, buatlah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tolonglah jangan di ujung kematian saya menjadi sesat. Egy masuk angin dan sesat, bayangkan. Saya kirim ke dia, barulah Bang Egy kirim ini ke saya. Nah, ini saya bacain ya. Dari? Bang Egy. Kapan ini Bang? Tanggal 9. Ini sekarang tanggal 13. Tanggal 9 Januari 2026. Ya, dia kirim ke saya ini. Saya kirim mungkin kalau orang dekat juga ada. Quran surat Al-Hujurat ayat 49 Al-Hujurat 49 ayat 13. Itu tabayun itu. Bahwa sangat jelas tata kelola bergaul. Ini kepada saya ya. Bahwa sangat jelas tata kelola bergaul dalam perspektif sebagai orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu janganlah memperolok-olok di antara orang yang beriman karena boleh jadi yang diolok-olok lebih mulia dari yang diolok-olok. 2, jauhi prasangka di antaramu karena prasangka itu dosa, dan janganlah cari-cari kesalahan orang lain dan jangan pula menggunjing satu sama lain. Itu menjijikkan seperti makan bangkai. 3, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal, bukan untuk bertikai dan lain-lain. Bertakwalah, karena orang bertakwa adalah yang paling mulia. Kondisional ayat Quran tersebut sudah ribuan tahun, tapi luar biasa maknanya. Bes ini balada Egy Sujana, maksudnya dia. Bes kasihan, ya ini poin dia nih. Bes kasihan, lihat kelakuan teman-teman sejawat. Lebih khusus antara sahabat di TPUA. Begitu dahsyat olok-olok mereka pada Bes. Hehehe. Padahal belum tabayun pada Bes. Sehubungan dengan kejadian di kediaman Joko Widodo. Insya Allah saat yang tepat Bes akan klarifikasi yang ops jubedil. Ini buku dia nih. Kemudian tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Sabar bagi yang ingin tapi bagi yang ingin tahu. Tapi yang sudah ada rasa kebencian pada Bes, ya tentu tidak mungkin saya memaksakan. Ini kalimat beliau. Nah, dari kata-kata ini saya menangkap ada pertemuan itu. Oke? Yang kedua, kalau orang datang berpelukan sudah lama. Apa yang salah?
Saya pun dengan Adi Aiman ketemu, kita cium pipi kaki kanan kok. Yang ketiga, jangan sampai ada dugaan transaksional. Tapi yang pasti, untuk tidak lagi menjadi bola liar, karena kemauan dan harapan kita untuk mereka restoratif justice sudah diproses, nanti dijelaskan Bung Lecu, maka mohon melalui kesempatan ini, abangku Bang Egy Sujana, Adinda Hizbullah, anak Bang Egy, dan Bu Ida Neti, datanglah kalian ke permukaan dan sampaikan supaya jangan ada pertikaian baru di antara kita. Saya kira itu dari saya, nanti saya akan tanggapi jika ada pendapat yang lain. Ya, karena nama saya tadi banyak disebut ya, jadi saya ingin tanggapi sedikit. Yang pertama, memang benar bahwa saya, Dr. Resmond dan Dr. Tifa itu memang diminta resmi oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, untuk menjadi ahli ketika TPUA itu mendaftarkan laporan gugatan ke Bareskrim pada bulan Desember tahun 2024. Jadi tahun sebelumnya, tahun yang lalu. Dan pada saat itu kemudian kami diinformasikan ya bahwa nanti akan ada kunjungan ke satu tempat di mana itu akan menjadi titik di mana itu dipersoalkan. Sekarang kita tanya ke masyarakat. Kalau yang dipersoalkan itu adalah soal ijazah SMA, Bang Aiman, kunjungan dari TPUA itu mau ke SMPP Negeri 10 atau SMA 6 atau ke Universitas Gajah Mada? Simpel kan? Kunjungannya kemana? Ke UGM. Jadi ngapain TPUA ke UGM kalau tidak mempermasalahkan ijazah S1? Udah, itu anak kecil, anak bodoh baru lahir aja ngerti. Itu internal kalian. Itu udah nggak usah jawab, bukan, itu internal kalian sebenarnya, Mas Roy. Bukan kalian, ini TPUA. Udah dah. Kan tadi abang udah ngomong banyak. Saya hanya jelasin aja. Ya. Terus ada pertemuan di salah satu rumah makan. Ya, ST namanya. Saya nggak usah sebut, nanti iklan. Di Senayan City. Disitulah Bang Egy juga sebut. Saya mengundang Roy Suryo, ada Resmond, ada videonya. Kami tanda tangan juga bahwa kami akan melakukan kerjasama untuk TPUA. Jelas-jelas disebut ijazah yang mau diteliti itu ijazah apa? Ijazah S1 Universitas Gajah Mada. Oke, sebentar. Ini menarik. Tadi Bung Egy mengatakan bahwa yang dipermasalahkan sebenarnya ijazah SMA. Betul. Tapi dia bagian dari TPUA kan? Tapi TPUA datangnya TPUA dia. Ketua umum TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Tapi kemudian menurut Mas Roy, TPUA ini datangnya ke UGM. 15 April 2025. Nah, itu gimana? Begini, Bang Egy bilang begini, Mas Roy. Ya kalau Mas Roy begini agak tenang kan nyaman kita ngomongnya nih. Ya silakan. Bang Egy bilang, saya kan persoalkan ijazah SMA. Tapi mereka membawa, ibaratnya di-upgrade. Ini menjadi ijazah S1. Ya, Kanda, abang, ya sudah. Tidak persoalkan karena target saya SMA. Karena pikiran saya, kalau SMA tidak ada, pasti S1 tidak ada. Ya. Nah begitu SMA diperlihatkan, makanya Bu Ida nangis-nangis. Bu Ida tuh lebih nangis dengan ijazah SMA daripada S1 sebenarnya. Kayak gini Bang Rasman. Oh ternyata ada bayi yang pertama gitu, baru lahir bayi yang kedua, kira-kira begitu. Kalau menurut Mas Roy gimana? Apa yang mau disampaikan? Artinya tidak ada inkonsistensi atau gimana? Iyalah, kalau saya terserah. Biar masyarakat yang menilai bahwa ternyata dalam kunjungan TPUA rombongan itu tanggal 15-16 April itu kalau mau mempersoalkan ijazah SMA-nya juga, pasti tanggal 16 April itu waktu ke Solo mampir ke SMA Negeri 6 yang sudah berubah atau itu adalah perubahan dari SMPP Negeri 40 di Surakarta. Kebetulan Mas Aiman dan semua pemirsa TV iNews, almarhumah ibu saya itu guru SMPP juga. Jadi saya ngerti perubahan SMPP Negeri 40 menjadi SMA 6 Solo. Jadi clear lah soal itu, kita ngerti ada perubahan SMA dan itu yang pertama. Jadi soal saya nggak akan tentang Bang Rasman tadi cerita soal Bang Egy, silahkan. Yang kedua adalah persoalan ketika gelar perkara khusus. Ya, kenapa saya masih tetap senyum ketika mendengar statement dari Bu Elida Neti dan saya tidak menjawab dia gitu ya. Saya hanya menyampaikan saja pemikiran akal waras. Waktu ditunjukkan ijazah nih. Ya. Oke. Ijazah itu tidak keluar kertasnya begini, tidak. Tetapi masuk di dalam satu stop map yang ada plastiknya. Seperti itulah kurang lebih. Ya, tapi lebih besar.
Oke. Dan pertama kali yang disampaikan Bu Ida itu adalah bukan emboss tapi embus. Jadi waktu itu ada embus. Nah, ini beda klaster nih, Mas. Ya. Jujur dulu, Mas. Mas kan klaster 2. Enggak, saya Tunggu melihat, dulu, Mas saya klaster merekam. 2. Iya, saya Waktu merekam Bu Ida netting, Mas Bu tidak Elida. ada. Gini, saya merekam statement Bu Elida di banyak media. Bu Elida Bukan. ngomong sendiri. Saya mau tahu. tanya, Mas kan sering mempertanyakan. Tahu. Oh ini diusir. Sekarang Mas tidak ada di situ. Bagaimana Mas bisa tahu? Saya lihat statementnya Bu Elida kok nanti ada statement? rekamannya. Bu Ida bilang dia Bang lihat Rasman. dia pegang. Ada. Ini ibaratnya Udah, bukan kalau itu maksud saya. namanya. Udah itu Andi Panci Asman gak usah kosong. ngomong Tunggu itu dulu. gak usah itu Intinya. ngapain juga. Bentar. Orang bohong ini masih Tunggu dulu, gak jangan malu berantem lagi ya. terus kalian. Saya aja. Orang bohong ini Sama saya. Panci kosong garing bunyi Iya. seperti ini. Saya luruskan dulu ya. Ya, itu orang Ada bohong. rekamannya. Ada rekamannya. Dari siapa? Bu Elida Neti bicara di salah satu infotainment. Oh itu iya. Iya kan? Yang Udah. saya bilang, Iya. Bu Ida Neti bilang dia pegang ijazah, Iya, dia lihat. dia menceritakan. Nah, kalau Pak Mas Roy bilang Iya. tidak, Mas Roy kan tidak ada di situ. Gini. Tolong dengerin dulu dah baik-baik. Gunakan telinga kita untuk mendengar dulu. Ya, jangan langsung gunakan mulut. Sebetulnya Ya, nih Leci yang saksi yang melihat terus. langsung. Ya. Jadi gini. Itu yang bisa menggambarkan. Dalam rekaman infotainment itu, Bu Elida Neti mengatakan, tangan saya nembus. Wah, belajar David Copperfield ya. Tangannya nembus. Ya. Plastik itu tebal dan ini yang saya lihat sendiri Bang Rasman. Ketika pada sesi kedua, kami tidak ada sobek atau kerusakan di plastik itu. Nggak ada. Jadi nggak mungkin ada tangan bisa nembus dan posisi. Nggak ada, Bu Ida bilang tembus, posisinya nggak ada. ya, posisinya adalah tanda tangan Coba, itu ada yang di ikut tengah. klaster 1 kan? Klaster Coba 1 itu ada Lecu. klaster Lecu. 1. Kalau dia Bung Lecu. tidak. Coba jelasin. Oh, nanti dulu, Yang nanti fakta dulu. ini yang ikut ini. Nanti yang dulu, ikut. jangan dipotong dulu. Nanti dulu. Silakan Mas. Artinya apa? Posisi tanda tangan rektor Prof Teguh Yakob itu adalah tidak di pinggir, ada di tengah. Jari tangan manusia itu tidak akan sampai ke situ dan itu adalah emboss katanya. Padahal sekarang banyak sekali printing yang bentuknya mirip-mirip emboss, harus dirasakan, harus dipegang. Mengatakan emboss saja embus. Dengar rekamannya, saya ada itu rekaman dari cc.com. Ya, itu jelas itu ada, itu embus dan makanya sudah saya senyum saja Bang Rasman ketika ada orang awam mengatakan merasakan soal embos. Nah, jadi intinya gini. Karena menurut Anda nggak mungkin ada Nggak plastiknya. mungkin. Oke. Ada plastiknya, tangan bisa merasakan. Dah, Oke. itu aja. Kalau tangan itu bisa nembus, luar biasa tangan Ya, itu Pak berarti Lecu. tangannya Pak Copperfield. Lecu. Soal itu dulu. Ini yang hadir. Embos atau embus tadi? Baik, jadi gini, ya kan, saya kebetulan yang di kedua sesi ya sesi pertama maupun sesi kedua. Kalau Bang Roy ini kan hanya di sesi kedua. Saya tanya, betul tembus tangan, jadi bisa merasakan Jadi meraba. gini, yang kami lihat bahwa di situ memang Dirkrimum itu menyampaikan kepada peserta gelar bahwa tidak boleh disentuh tapi boleh dilihat. Oke. Nah, kemudian para peserta ini Nembus gak tangannya Bu Elida? Enggak, sebentar dulu, jangan dipotong Iya, dulu iya, Bang iya. Roy. Iya, makanya. Nafsu kali Bang Roy ini, sabar. Enggak apa-apa. Kemudian ini lihat bohong apa enggak gitu. Kemudian Ibu Elida itu mampir ke depan. Mampir ke depan, langsung lihat, memang kan itu dilarang. Tapi dia memang sengaja nyentuh. Dia secara sengaja nyentuh. Plastik. Nyentuh langsung. Iya, plastik kan? Plastik itu disentuh. Lah iya. Nah, ketika disentuh memang dia bilang dia merasa ya memang ada emborsnya, ada watermarknya segala macam. Itu yang disampaikan. Mas Roy, saya mau tanya. Sebentar. Nggak mungkin bisa dirasakan ada plastik itu. Embos. 1000% deh, nggak usah 99,9. Begini. Kalau Namanya dokumen plastik, paper, ada plastiknya. Dokumen Nggak paper mungkin. itu nggak tebel-tebel amat. Begini. Ya iya. Jadi bisa tetap diraba. Bisa lihat. Adinda, pasti. begini. Bisa lihat iya. Mas Roy. Mas Roy. Faktanya Begini. di sesi kedua, tunggu Bang, ya kan? Saya kan kebetulan sama Bang Al-Katiri sesi pertama, sesi kedua Bang. Di sesi kedua ketika Dirkrimum mengumumkan untuk dilihat, saya tanya Bang Al-Katiri, Bang nggak lihat lagi? Insap saya. Sampai ngomong gitu Bang. Aduh lah, Berita baru ini, itu berita baru. Benar ijazahnya gitu. Iya. Enggak, Jadi bentar. memang Pak itu Al-Katiri bilang insaf ya. Pak Al-Katiri Bang bilang insaf. Al-Katiri ngomong insaf. Dua kali, tiga pengacaranya kali tuh dia ngomong. Insaf tuh sadar loh artinya itu. Insaf itu artinya ya udah sadar. Kalau gitu. satu kata-kata diterjemahin sendiri-sendiri gini repot. Nah, ya, nggak inilah bisa. Yang jelas gini, Anda silahkan sekarang ngeraba plastik. Kalau bisa plastik itu merasakan emboss, luar biasa tangan Anda. Ya, ya. Supaya kita nanti kita saya rasakan Bang Roy. Iya, Supaya pemirsa bisa membayangkan Mas Roy. biasa. Mas Roy supaya pemirsa bisa membayangkan. Ya. Emboss itu seperti cap yang Cap yang ditempel itu ya? timbul, cap yang timbul. Yang warna emas kak mungkin. Warna emas. Kalau kemudian itu di atasnya ada plastik. Timbul. Kalau Timbul. atasnya ada plastik, terasa nggak embossnya? Akan terasa kalau tipis. Lah, Itu plastiknya- dokumen paper nggak pakai plastiknya
begini. Orang ini bohong dah. Begini. Bohongnya ada keterusan. Tidak iman. Begini, Mas Roy. Mas Roy begini. Masa pertama nggak ada ngomongnya. Sebenarnya kalau kita cermati, Ya. Bu Ida dengan kalian ini kan satu tim. Kenapa nggak kalian panggil aja duduk nengok apa nggak pegang? Itulah artinya kalian tidak solid. Saya pernah tidak katakan. Satu suara, tidak satu pikiran. Makanya Bang Refli begini. Itu memang bukan kuasa hukum saya, jadi nggak usah. Bagaimana sekarang Venezuela itu diambil presidennya oleh Amerika Serikat? Karena tidak solid. Kalau perlu presiden Amerika Serikat itu dia. ambil dan tangkap. Jadi kalau saya kalian, Mas Roy, mumpung belum sidang datang aja ke Solo. Menurut saya ini kalau boleh datang ke Solo. Datang ke Solo bermaaf-maafan. Mumpung belum sampai persidangan. Ini kan masih ada itu menurut saya. Ya. Ya masih ada tuh 3 orang. Kalau mau datang ke Solo. Ngomong lagi tuh. Ya nanti saya akan temani.